Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tugas akhir proyek UAS mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Sistem dengan judul Redesign Aplikasi Mobil Smart Campus. Studi kasusnya ada di Universitas Tikubang, Semarang. Nah, sebelumnya nggak lupa akan saya perkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotan 3 orang, yaitu ada saya sendiri Aliatul Muna, berikutnya ada Mas Wisnu Priyambodo, dan Mas Diki Yuda Pratama. Next. Nah, baiklah, langsung saja yang pertama. Eh, Kenapa kami mengambil objek Smart Campus di Universitas Tikubang? Karena di satu sisi kami merupakan pengguna, jadi secara langsung bisa merasakan permasalahan atau kendala saat menggunakan aplikasi tersebut. Dan beberapa responden yang kami wawancarai juga mengerucut bahwa dibutuhkannya aplikasi mobile yang up to date, efisien, dan mudah digunakan. Next. Nah, eh, dari wawancara yang kami lakukan kepada beberapa responden atau mahasiswa Universitas Tikubang, bahwa mahasiswa Unisbank membutuhkan aplikasi sistem informasi akademik yang up to date, efisien, mudah digunakan, fitur-fiturnya yang user friendly, serta adanya integrasi layanan di dalam satu platform. Next. Nah, dari beberapa permasalahan yang dirasakan oleh pengguna atau mahasiswa, kami mengajukan solusi untuk menjawab kebutuhan seluruh sivitas akademika Unisbank untuk mengembangkan aplikasi versi mobil Android Smart Campus menjadi lebih responsif, mudah digunakan tentunya, terutama dari segi tampilan UI dan UX-nya, serta mengintegrasikan berbagai layanan yang saling terkait satu sama lain. Nah, dari permasalahan yang tadi sudah saya jabarkan, kami akan menggunakan metode design thinking untuk melakukan pendekatannya. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu teman-teman apa sih itu design thinking. Nah, design thinking itu suatu proses perumusan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia sebagai seorang pengguna. Jadi, design thinking itu juga bisa disebut sebagai metode atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis dan kreatif, tetapi berfokus utama pada penggunanya. Jadi, di dalam design thinking itu solution based approach untuk mengatasi sebuah tantangan atau masalah dengan cara berpikir kreatif dan melibatkan partisipasi yang aktif, bukan hanya sekedar teori saja. Jadi, thinking by doing untuk berpikir inovasi. Jadi, yang perlu diingat di sini, design thinking bukanlah sebuah eksperimen, tapi memberdayakan dan mendorong kita untuk bereksperimen. Next. Nah, selanjutnya di dalam design thinking itu umumnya ada 5 tahapan. Yang pertama ada empathize atau empati, ada define, ideate, prototype, dan test. Next. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu empathize atau biasa kita sebut juga dengan empati. Empati yaitu memahami masalah yang akan coba kita selesaikan dari sudut pandang pengguna. Jadi masalah
ini akan kita selesaikan dengan sudut pandang dari pengguna yang telah kita wawancarai itu tersebut. Jadi empati itu sangat penting ya untuk dilakukan pada proses design thinking. Memungkinkan kita untuk mengesampingkan asumsi pribadi untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna. Dalam tahap empati ini kami uh, berempati dengan mahasiswa yang menggunakan Smart Campus, terutama melakukan riset pengguna dengan cara mewawancarai mahasiswa, melakukan observasi. Berikutnya kami mencoba memahami kebutuhan-kebutuhan serta keinginan dan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa tersebut atau pengguna aplikasi Smart Campus. Berikutnya kami akan mengidentifikasi kesulitan yang dialami mahasiswa terkait aplikasi Smart Campus tersebut dan menyadari masalah yang memang ada pada platform terhadap perangkat mobile. Berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mas Diki Yuda Pratama. Oke, terima kasih Mbak Alia. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan Mbak Alia tadi. Ya, di sini kami sampling 3 pengguna aplikasi Smart Campus. Yang pertama sebut saja dia si Julia. Dalam menggunakan Smart Campus ini, si Julia ingin tampilan lebih variatif. Kemudian ada lagi untuk versi Android-nya itu lebih ditingkatkan. Ya, karena kita tahu aplikasi Android sekarang, kalau yang sudah menggunakan aplikasi Android yang tinggi, itu tidak bisa di-download untuk aplikasi Smart Campus yang versi mobile. Kemudian ada tampilan kalender akademik yang tampilannya harus yang lebih mudah digunakan dan mudah dimengerti. Visualnya tidak monoton. Kemudian untuk di menu pembayaran, si Julia ini merasa kurang user friendly, merasa kurang mudah. Dia masih merasa aplikasi ini masih susah nih untuk fitur pembayarannya. Kemudian dalam SKP juga masih banyak pilihan menu-menu yang seharusnya itu bisa dipersingkat untuk versi mobilenya. Oke, berikutnya. Kedua ada si Doni. Ya. Si Doni ini menginginkan untuk proses loginnya lebih lebih mudah, lebih variatif. Kita tahu ya, untuk aplikasi Smart Campus sekarang ini hanya menggunakan satu login saja, yaitu menggunakan nomor induk mahasiswa dan password yang telah ditentukan oleh fakultas. Sementara kita tahu perkembangan teknologi handphone sekarang itu sangat cepat sekali. Ada berbagai fitur login yang bisa digunakan. Salah satunya bisa menggunakan SSO. Kita sebagai mahasiswa Unisba kan sudah mendapatkan akun Google. Google, itu bisa digunakan juga untuk sinkronis dalam proses login. Atau bisa menggunakan login menggunakan verifikasi wajah setiap mahasiswa masing-masing yang sudah tersinkron dengan handphone. Dengan demikian, jika ada login seperti itu, prosesnya akan lebih mudah dan mahasiswa tidak harus menginput secara manual lagi. Kemudian ada tampilan home-nya. Setelah si Doni berhasil login, itu tampilan home-nya tidak informatif. Ada menu-menu yang harus masuk ke submenu lagi. Nah, dan itu sangat tidak nyaman bagi si Doni dalam mencari informasi. Kemudian dalam membuat KHS atau melihat hasil nilai setelah si Doni 1 semester belajar, muncullah menu KHS, hasil studinya selama 1 semester. Hasil studi itu juga Doni merasa kurang nyaman karena kurang simpel dan kurang kurang efisien dalam menampilkan nilai tersebut. Berikutnya, ada si Vian di sini ya. Si Vian ini cukup aktif dalam menggunakan aplikasi e-learning. Ya, si Vian ini dalam proses KLS dia juga sangat uh, lebih mudah menggunakan handphone tanpa harus dia mengisi KLS menggunakan laptop atau berbasis di PC. Kemudian ada menu e-learning. Ya, menurut si Vian itu e-learningnya kok begitu diklik akan dipindahkan ke versi web. Yang seharusnya jika memang aplikasi e-learning berbeda, maka tidak perlu ada tampilan menu e-learning. Ya, berarti Smart Campus hanya untuk kegiatan akademik yang berbeda dengan aplikasi e-learning tersebut. Gitu ya. Jadi dibedakan.
Si Vian ini juga mengeluhkan proses KHS-nya. Sama seperti yang sebelumnya, proses KHS-nya terlalu ribet. Padahal si Vian ini sangat butuh untuk KHS untuk mendownload nilainya selama 1 semester itu. Berikutnya, nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu define ya. Setelah memahami keluhan kita sampling tadi tiga mahasiswa tadi ya, tiga mahasiswa tadi, kita bisa klasifikasi ya. Kita akan kumpulkan identifikasi masalahnya apa sih yang dirasakan oleh mahasiswa itu ya. Kita akan dari masalah tadi banyak masalah tadi kita akan spesifikkan masalahnya apa. Kemudian ada achievable, relevan, kemudian ada time bound. Oh, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Berikutnya, ya, di sini idiot, ya. Langkah ketiga, langkah tiga adalah menghasilkan ide atau solusi atas masalah yang didapat. Dari ketiga mahasiswa tadi yang kita sampling, banyak masalah yang terjadi, seperti proses login, proses KHS, proses KRS, SKP. Bagi mahasiswa itu sangat rumit ya. Kita tahu di Unisbank itu tidak hanya fakultas teknologi informasi saja, tapi banyak fakultas yang non-komputer. Contohnya ada fakultas ekonomi, fakultas hukum, dan tidak semua familiar dengan teknologi. Gitu ya. Proses ini memberikan kreativitas menjadi yang apa yang menjadi ide suatu pengembang itu akan diimplementasikan ke aplikasi yang lebih 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 mudah digunakan oleh banyak user. Ada banyak cara yang berbeda untuk menghasilkan ide. Contohnya, kita bisa brainstorming, kita mau bisa membuat sketsa gambaran, oh nanti kita akan update aplikasi ini seperti apa saja, gitu ya. Sehingga dengan adanya brainstorming itu menghasilkan ide-ide yang kreatif dan bisa dikombin dengan beberapa developer dengan pengguna, maka menjadi aplikasi yang mudah digunakan dan nyaman bagi semua mahasiswa. Berikutnya, nah di sini ada dua sisi ya, teman-teman semua ya. Ada di sisi sebelah kiri itu sebagai developernya dan sebelah kanan adalah sebagai customernya. Kita bedakan dulu nih mana yang sebagai pengembang dan mana sebagai customer. Customer inginnya aplikasi itu mudah digunakan, simple, kemudian bisa terintegrasi dengan berbagai menu yang ada di Unisbank. Contohnya, tampilannya harus user friendly, mudah digunakan, up to date. Untuk versi Android-nya juga harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kemudian yang terpenting adalah saat mahasiswa ini mendownload hasil nilai studinya selama 1 semester. Ya. Jadi tanpa perlu login menggunakan laptop atau PC, mereka sudah bisa, oh tahu nilainya ini dalam 1 semester dan ada grafiknya. Nah, di dalam sisi pengembang, nah, di sisi pengembang ini karena sudah brainstorming dengan mahasiswa, jadi tahu, oh ternyata kebutuhannya mahasiswa tuh, oh pinginnya seperti ini saja toh. Yang terutama adalah aksesnya mudah mudah digunakan, cepat dalam proses login, real time, dan pendaftaran dan secara up to date itu melakukan update secara otomatis tanpa perlu mahasiswa untuk merefresh terus-menerus. Jadi begitu ada update otomatis, maka akan muncul di halaman tiap-tiap akunnya mahasiswa. Berikutnya, nah ini dari semua ide tadi diperoleh selanjutnya menuangkan ke MVP atau minimum minimum viable product. MVP membantu dalam melanjutkan proses MVP membantu dalam melakukan proses ide dan melakukan uji prototipe terhadap ide secara lebih nyata dan fokus pada fitur-fitur esensial yang mewakili nilai-nilai inti yang diperoleh pada proses design tadi. Jadi dari masukan dari mahasiswa dan brainstorming tadi, pengembang dalam sisi gini adalah pihak kampus jadi tahu nih, oh kami harus bagaimana mengembangkan aplikasi ini supaya mudah digunakan dan user friendly bagi seluruh mahasiswa yang ada di Unisba. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Diki. Selanjutnya akan saya jelaskan apa itu prototype. Setelah memiliki beberapa ide yang perlu kita
buat selanjutnya tentunya adalah prototype. Tujuan prototipe adalah untuk menguji ide dan mendapatkan feedback atau umpan balik dari para pengguna. Dalam menguji prototipe, kita bisa menggunakan MVP ataupun tadi yang sudah dijelaskan Mas Diki adalah minimum viable product. MVP adalah versi produk atau prototipe yang memiliki set minimum fitur dan fungsional. MVP bertujuan untuk memahami apakah produk tersebut atau aplikasi tersebut memiliki potensi dan nilai yang dapat cukup untuk dikembangkan kemudian harinya. Seperti di gambar ini adalah konsep MVP di mana kita membuat dulu produk yang simple. Contoh ada di gambar bawah itu, ada gambar skateboard nomor tahapan pertama. Nah, kalau kita sudah membuat skateboard, contohnya, mendapatkan respon positif, mendapatkan feedback positif, kita baru bisa melanjutkan pengembangan produknya, seperti pembuatan contohnya itu selanjutnya adalah otopet ataupun skuter. Nah, selanjutnya kalau diuji juga nih, otopet atau skuternya ini mendapatkan respon positif lagi. Selanjutnya kita bisa langsung ke tahap selanjutnya untuk pembuatan sepeda. Sampai selanjutnya nanti adalah mobile sebagai alat transportasi. Ini adalah konsep alat transportasi dengan konsep MVP. Baik. Nah, dalam prototipe ini sebenarnya tidak harus membuat produk yang berfungsi secara penuh. Prototipe bisa sesederhana, contohnya berupa sketsa atau kerangka gambar, mock-up, ataupun bahkan kita bisa membuat prototipe itu menggunakan aplikasi Just in Mind. Dalam hal ini, kita menggunakan aplikasi Figma dalam pembuatan prototipe aplikasi Smart Campus versi mobile. Tujuannya adalah itu tadi, untuk menciptakan sesuatu yang dapat diuji dan dikembangkan. Selanjutnya adalah proses tes. Pada tahapan ini, prototipe yang sudah dibangun digunakan untuk menguji solusi. Dengan mengumpulkan feedback, pengguna bisa dari wawancara ataupun formulir seperti Google Form. Selanjutnya, langsung mengevaluasi konsep fitur yang ada. Hasil dari uji coba ini digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan solusi yang lebih baik. Adapun beberapa konsep untuk membuat testing di mana adalah yang pertama ada user testing MVP. Ini ada melibatkan pengguna dalam menguji versi sederhana prototipenya yang dirancang untuk memperoleh feedback atau umpan balik langsung dari pengguna tentang pengalaman mereka terhadap pengetesan atau uji coba prototipe tadi. Dan juga alat tes selanjutnya adalah feedback capture grid dengan membuat tabel untuk mencatat seperti I like, I wish, question, dan ide. Nah, selanjutnya adalah MVP itu sendiri. Nah, saya tidak akan menjelaskan semuanya, cuman di sini ada 5 inti yang sebenarnya yang dilakukan dalam tes, terutama dalam tes MVP, yaitu ada top 3 feature di mana setelah mendapatkan feedback, setelah mendapatkan umpan balik dari pengguna yang sudah kita minta untuk menguji atau mencoba prototipe, lah kita tanyakan mereka ada fitur apa saja yang mereka suka. Kita ambil contohnya tiga untuk fitur-fitur atau fitur-fitur tadi yang memang mereka sukai. Terus ada learn itu adalah identifikasi fitur-fitur yang dapat diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan feedback atau umpan balik tadi. Nah, selanjutnya juga ada measure. Ini adalah tingkatan kepuasan pengguna melalui survei pengguna dan pengumpulan feedback. Selanjutnya adalah cost, itu mengestimasi biaya pengembangan aplikasi dan menentukan jadwal pengembangan. Selanjutnya adalah proses build. Proses build ini adalah proses kita membuat lagi prototipenya sesuai apa yang
didapat dari feedback-feedback atau umpan balik dari user yang sudah mencoba prototipe kita. Jadi ada antara lima poin tadi seperti top 3 feature, learn, measure, cost and schedule, dan build itu akan berulang-ulang terus sampai menghasilkan produk yang memang final nantinya dan memang sudah ibarat kata adalah sudah sangat canggih untuk bisa dipakai. Nah, selanjutnya alat tes lain adalah feedback capture grid. Nah, sudah saya sempat jelaskan di awal itu feedback capture grid itu dibagi dari 4 hal, yaitu ada I like. I like itu adalah hal-hal yang disukai atau ditemukan dari pengguna yang sudah mencoba prototipenya. Terus ada I wish. I wish itu adalah hal-hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Nah, ini biasanya tentunya adalah feedback atau umpan balik yang kritikan-kritikan membangun seperti itu. Selanjutnya adalah questions. Question ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pengguna yang sudah mencoba prototipe kita. Selanjutnya adalah idea. Lah, idea ini ide-ide yang muncul dari pengalaman atau feedback yang sudah kita minta user untuk mencoba prototipe tersebut. Nah, di sini mungkin bisa saya jelaskan sedikit saja bahwa eh, kita mendapatkan feedback seperti contoh adalah notifikasi yang jelas dan inovatif. Nah, ini user sudah ternyata suka terhadap notifikasinya. Nah, selanjutnya eh, dapat juga nih anunya apa? Hmm, yang ingin mereka dapatkan. Ya, contohnya di sini adalah memberi fitur untuk menandai notifikasi yang sudah dibaca. Nah, nanti bisa muncul lagi kita dari tim pengembang muncul ide juga bahwa idenya juga bisa menambahkan fitur pemberitahuan suara dengan notifikasi yang penting. Jadi contoh ada informasi-informasi yang penting itu notifikasinya bisa beda sendiri. Contohnya seperti itu. Dan ada banyak lagi hal yang kita dapatkan atau ide yang kita dapatkan dari feedback setelah kita pembuatan prototipe kita tes, kita bisa dapat ide lagi dari sini. Baik, selanjutnya mungkin saya akan perlihatkan konsep prototipe yang sudah kita buat dengan menggunakan aplikasi Figma dalam pembuat software Smart Campus-nya. Nanti akan saya tunjukkan sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah prototipe yang sudah kita bikin berdasarkan ide-ide yang sudah kita dapat dari para responden dan juga ide-ide yang sudah kita kembangkan dari tim pengembang sendiri. Nah, di sini konsep dari Logi-nya sebenarnya masih mirip seperti yang sudah ada aplikasi Smart Campus yang sudah ada. Namun ada beberapa fitur yang kita tambahkan di sini, Eh, yaitu adalah fitur biometrik. Di antaranya di sini ada fitur untuk login menggunakan fingerprint dan juga face detection. Nah, ini tujuannya agar login menjadi lebih mudah tadi. Nah, contoh kalau kita sudah login, tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi di tampilan utama, ini akan memberikan informasi-informasi penting yang bisa langsung kita akses di tampilan utama, seperti summary studi, contohnya seperti apa, grafik progres kita dalam belajar atau menjalani tiap semester. Selanjutnya di bawahnya itu adalah timetable, kita bisa geser ke kanan ke kiri untuk kita pengen tahu nih contoh mahasiswa pengen tahu hari ini ada mata kuliah apa, kita langsung bisa buka Smart Campus, login dengan mudah dan di halaman pertama langsung ditampilkan ini timetable-nya. Jadi hari ini atau mungkin di minggu ini mata kuliah apa yang uh, akan kita ambil atau yang akan kita pelajari nantinya di kelas. Selanjutnya ada announcement. Announcement ini adalah um, pengumuman-pengumuman penting yang sekiranya kita juga penting juga untuk menampilkan ini di awal bahwa biar nantinya mahasiswa juga bisa langsung tahu nih ketika buka halaman pertama langsung tahu announcement atau pengumumannya apa yang ada di sini. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan juga eh, dari kiri ada
score report. Nah, di sini score report sebenarnya hampir mirip dari tampilan awal tadi, bahwa cuman di score report ini akan lebih detail lagi, bahwa eh, tiap-tiap semesternya ini akan ditampilkan juga hasilnya, hasil dari eh, pembelajaran kita yang sudah kita lalui. Jadi contoh seperti ini, misalnya eh, semester genap tahun 2023 ini mata kuliahnya apa, jumlah jumlah SKS-nya berapa, nilainya berapa. Terus kita juga bisa download hasilnya ini dengan kita mengklik tombol download detail ini. Nanti akan diarahkan untuk mendownload file PDF-nya. Tentunya juga di situ sudah ada tanda tangan dosen wali dan juga cap dari kampus. Selanjutnya ke kiri lagi ada kalender. Nah, kalender ini juga menampilkan informasi-informasi penting di dalam bulan tersebut. Contoh di bulan Juni apa aja yang ada di sini. Jadi bisa dilihat juga tanggal 12, contoh 12 Juni sampai 12 Juli untuk mengisi KRS. Dan juga warnanya juga dibedakan sesuai event yang ada di situ. Seperti eh, biru itu contohnya adalah untuk ujian, kuning ini untuk mengisi KRS seperti itu. Selanjutnya kita bisa tab ini untuk pop-up-nya, terus mungkin ada fitur lain adalah payment. Baik, selanjutnya di fitur payment ini, di sini ada beberapa informasi-informasi seperti bill list available, itu adalah em, tagihan yang belum terbayarkan. Di sini ada dua contohnya. Di sini sebenarnya kita bisa memilih salah satu dengan mencentang salah satu ataupun memilih dua-duanya, centang salah duanya. Jadi kita bisa centang salah satu atau pilih dua-duanya untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya di bawahnya lagi ada informasi payment history. Jadi pembayaran-pembayaran lampau yang sudah kita bayarkan juga akan direcord di sini dan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya contoh ini kita sudah mengklik dua-duanya untuk bill-nya atau tagihannya. Terus kita klik Pay-nya. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran. Nah, untuk Smart Campus yang sekarang ini sudah berjalan atau sudah kita pakai, mahasiswa Unisbank sudah pakai, bahwa kalau metode pembayarannya itu masih berupa virtual account BCA. Nah, di sini kita mengusulkan bahwa metode pembayaran itu bisa perbanyak atau banyak variasinya. Contohnya di sini seperti pembayaran GoPay, OVO, ShopeePay, dan mungkin nantinya bisa ditambahkan lagi metode pembayaran yang lain. Tujuannya agar mahasiswa bisa memilih metode pembayaran yang mereka inginkan, itu mereka ingin membayarnya pakai metode apa gitu. Nah, contoh ini saya beri contoh untuk pembayaran mungkin GoPay. Ketika kita klik menu GoPay ini atau tombol GoPay ini, maka diarahkan untuk payment infonya. Nah, di sini juga akan ditampilkan payment code atau kode pembayarannya. Terus kita juga bisa mengklik logo copy ini untuk mengcopy payment code-nya. Dan di bawahnya juga ditampilkan um, instruksi pembayarannya. Nah, eh, berikut tadi adalah presentasi dari kami, em, bahwa eh, diharapkan dengan design thinking sebagai metode atau pendekatan yang kami pakai, kami yakin bahwa konsep ini dapat memberikan solusi untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan aplikasi Smart Campus. Sekian dari presentasi kami. Saya mewakili teman-teman yang sudah eh, mencurahkan waktunya dalam pembuatan tugas ini. Berterima kasih. Saya akhiri presentasi ini.
Selamat siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.